welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @gilgalteens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Halo teman-teman semua, welcome back to Gilgal TYU Online Service. Aku percaya dimanapun teman-teman berada, kita siap untuk memuji Tuhan, amen. Aku mau ajak kita bersama-sama untuk bertepuk tangan, come on. Kami mau selalu diam Tuhan dekat dengan Engkau. Sama-sama. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di sana
sama-sama. Come on. Tuhan, kami mau selalu berdiam dekat Engkau, dekat hati-Mu Tuhan. Kami sungguh menikmati kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biar kami terus menceritakan kasih-Mu Tuhan, kemanapun kami pergi. Thank you Lord. We love you Jesus. Aku mau teman-teman semua, come on, katakan sama-sama, hidupku, Hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. ajarku berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi katakan sama-sama. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan sama-sama. Woo! Come on. Kami datang Tuhan untuk membawa pujian kami, sembah kami hanya untuk Engkau Yesus. Tepuk tangan sama-sama. Lebih semangat lagi teman-teman, tepuk tangannya, come on. Katakan sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Katakan Gloria. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Tepuk tangan sama-sama sekali lagi teman-teman. Come on. Kita mau nyanyikan amin dari awal. Kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Say Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami mau membawa pujian kami Tuhan, sembah kami hanya untuk Engkau. We give you the glory, honor, and the praise, Jesus. We give you glory. We give you glory.
Let's come and worship Him. Let's shout to the Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Come on, let's sing this song together. My Jesus, my Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter,
you that could touch our heart. There is none. Your mercy flows like a river so wide. Healing comes from your hands. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. There is none like you. Sing, no one else. No one else can touch my heart like you do. I could search for all. I could search for all eternity long And find there is none like you. I could search for all eternity, Lord, And find there is none. There is none. There is none like you. There is none like you, Jesus, that could touch our hearts, that could love us wholeheartedly. Oh, thank you, Jesus. We're grateful for you. We just want to worship you. We just want to be closer to you each day. We want to shout and bow down and give the glory into your name. In Jesus' name we pray, amen. Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well dimanapun teman-teman berada. Semua dalam kondisi yang baik. Semuanya siap untuk dengar firman Tuhan. So, prepare yourself. Kita duduk tegak, jangan kita sampai tiduran. Karena kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Alright, so are you guys ready? Let's pray. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa berkumpul, beribadah dengan baik. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau buka hati, telinga, dan pikiran kami. Supaya waktu firman Tuhan disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus bantu kami, Roh Kudus sertai kami, agar kami bisa mengerti firman yang disampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin. Alright, so kita masih dalam minggu Fiesta. Fiesta adalah suatu nilai yang kita pelajari dan kita hidupi bersama-sama di GB Gilgal. Fiesta adalah family, integrity, enthusiasm, serving, teamwork, dan attitude. Dan hari ini kita masuk pada minggu yang terakhir dari Fiesta kita, yaitu adalah attitude. So teman-teman ready buat belajar sama-sama? Alright. So, apa sih itu attitude? Attitude atau dalam bahasa singkatnya adalah sikap kita, respon kita, teman-teman. Ada orang yang dia keren banget, pinter banget, dia punya fasilitas banyak, dia punya banyak hal, dia jago olahraga, wah pokoknya keren banget, pinter banget, semuanya oke, tapi attitude-nya jelek. Orangnya kasar, ngomongnya nggak enak, dia suka jelek-jelekin orang, dia gampang moody, mood swing banget. Sekeren-kerennya kita, sepintar-pintarnya kita, seapapun, sebanyak apapun yang kita punya, tapi kalau kita punya attitude-nya jelek, sikapnya jelek, itu bisa menganulir atau semua yang kita punya itu jadi tidak ada artinya karena sikap kita jelek. Tapi teman-teman, ada orang yang biasa-biasa saja. Dia punya nggak banyak, punya seadanya, pintar banget juga enggak, cakep ya biasa aja, tapi attitude-nya baik, dia ramah, dia pengertian, dia bisa menghormati orang-orang sekitarnya, attitude-nya baik, sikapnya baik, bukan orang aji mumpung. Orang-orang ini bisa menjadi orang yang maju. Kenapa? Karena dia punya attitude yang baik. Dunia bilang attitude determines our altitude. Sikap kita menentukan seberapa tinggi kita bisa dibawa naik, seberapa tinggi kita bisa bertumbuh. Nah,
Tapi bukan hanya soal kita bisa bertumbuh seperti apa, tapi firman Tuhan juga mengajarkan untuk kita bisa punya sikap yang baik agar kita bisa semakin mempermuliakan nama Tuhan dan hidup kita menjadi semakin baik. Philippians 2 verse 5. Aku baca dari versi NET-nya. You should have the same attitude toward one another that Christ Jesus had. Maksud dari ayat ini adalah gini, agar kita bisa mengimitasi Tuhan. Kalau Tuhan jadi kita akan merespon seperti apa? Kalau Tuhan jadi kita, waktu kita ketemu dengan orang tua kita responnya seperti apa? Sikapnya seperti apa? Waktu kita ketemu dengan teman-teman kita, sikap kita seperti apa? Respon kita seperti apa? So, kita perlu bisa punya attitude yang sama, sikap yang sama, teman-teman. Nah, di kali ini, aku mau share teman-teman, ada satu sikap yang kita juga perlu punya sama-sama, kita perlu belajar dan hidupi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah nilai hormat atau honor, teman-teman. Hormat ini atau nilai honor ini menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena kita diajarkan untuk kita bisa honor Tuhan dan juga honor sesama kita. Kita honor Tuhan lewat perbuatan kita, lewat penyembahan kita, dan juga kita bisa honor orang-orang sekitar kita agar orang-orang sekitar pun juga mengalami hal yang baik, hidupnya merasa di-appreciate, nggak merasa dipandang sebelah mata, dan mereka melihat perbuatan kita baik dan mempermuliakan nama Bapa di surga. So, kita mau sama-sama belajar tentang honor, teman-teman. Bagaimana kita bisa berhormat, bagaimana kita bisa respect orang-orang sekitar kita. So, ada 3 hal yang kita mau sama-sama belajar hari ini tentang honor. Yang pertama adalah honor God. Kita mesti belajar hidup kita untuk bisa menghormati Tuhan. Ada satu cerita di Alkitab, adalah Hofni dan Fineas. Ini adalah anaknya Imam Eli, teman-teman. Kalau teman-teman membaca ceritanya, teman-teman bisa baca di 1 Samuel 2:12 until 36. Ini cerita tentang Hofni dan Fineas. Karena ini panjang, aku coba summarize buat teman-teman semua. Jadi intinya Hofni dan Fineas ini mereka tidak mengindahkan Tuhan. Mereka nggak masa bodoh. Mereka tidak menghormati Tuhan dan mereka menganggap Tuhan itu menjadi sesuatu yang ringan dan suka-suka mereka untuk mereka bisa beribadah kepada Tuhan. So, apa menjadi konsekuensinya Hofni dan Fineas? Mereka mengalami kutuk, mereka mengalami sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena mereka tidak hormat pada Tuhan. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. So, kita mau sama-sama belajar, teman-teman. Untuk hidup kita berhormat sama Tuhan, bukan karena kita takut kutuk, bukan karena kita takut mengalami hal yang tidak baik, tapi kita hormat kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. So, in whatever we do, kita mesti hormat sama Tuhan. 1 Corinthians 10 verse 31. So whatever you eat or drink or whatever you do, whatever we do it all for the glory of God. Kita mesti buat segala sesuatu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mempermuliakan nama Tuhan artinya apa? Membuat Tuhan itu terhormat, menghormati Tuhan, teman-teman. So, ada beberapa hal yang mungkin teman-teman kita biasa lakukan, tapi kita mungkin tidak lakukan ini karena kita mengerti, kita lakukan ini karena kita menghormati Tuhan. Contoh, waktu kita taat sama firman Tuhan, itu bentuk kita menghormati Tuhan. Teman-teman, kalau misalkan kalian ada advice atau ngomong sama teman kalian, kamu kalau mau sekolahnya nilai baik, kamu mesti belajarnya, waktunya mesti diatur, jangan cuma main game. Kalau misalkan teman kita ini dengerin kita merasa di-respect, kita merasa dihormati advice kita. Tapi kalau kita ngomong sesuatu, dia mau gua, hidup gua, kita nggak merasa di-respect sama sekali. The same thing, waktu Tuhan berfirman sama kehidupan kita, lewat firman Tuhan, lewat firman Tuhan yang kita dengar setiap hari Minggu, itu kalau kita nggak taat sama firman Tuhan, taat itu artinya apa? Taat itu adalah kita melakukan atau memenuhi apa yang jadi suruhannya Tuhan atau yang jadi perintah Tuhan. Nah, kalau kita mau belajar hormat sama orang tua,
Kalau kita mau belajar hormat sama Tuhan, kita perlu untuk bisa taat firman Tuhan. Contoh lainnya apa? Waktu kita mengucap syukur buat berkat yang Tuhan kasih. Teman-teman pernah punya pengalaman nggak? Kita buat sesuatu yang baik sama teman kita, lalu dia nggak pernah terima kasih, dia pergi gitu aja, dia lupakan begitu aja. Apa rasanya? Nggak enak. Kita ngerasa di disrespect. Kita merasa nggak dihormati. So, the same thing waktu kita ngalamin berkat Tuhan, kita ngalamin kebaikan Tuhan, kita nggak bersyukur sama Tuhan, that's not the way we honor Tuhan. Itu namanya dishonor. Kita take it for granted dan kita tidak tahu terima kasih. Tapi kalau kita mau belajar untuk honor Tuhan, kita belajar untuk bisa mengucap syukur atas berkat yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. And the third one, bagaimana cara kita bisa honor Tuhan? Adalah dengan kita memberi persembahan kita yang terbaik pada Tuhan. Give God the best. Waktu teman-teman memberikan persembahan, mungkin kita teman-teman bawa uang cash atau mungkin pakai kris. Kita udah punya teknologinya, teman-teman bisa pakai. Tapi pernah nggak teman-teman ngasihnya ya udah yang penting ada aja, atau uang yang paling jelek, atau misalkan ngasihnya main-main, atau ngasihnya itu buat bercandaan, ngasihnya tuh bener-bener jumlah yang kecil banget, atau bener-bener yang bener-bener sisa banget, yang kita waktu masukin aja kayak hahaha dikit ya, kita buat bercanda, kita buat mainan. That's not the way we honor Tuhan. That is disrespectful and is dishonoring. So aku mau ajak teman-teman, kita belajar. Waktu kita berikan persembahan pada Tuhan pun, kita kasih yang terbaik teman-teman. Atau kita kasih pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Waktu kita datang ke gereja, kita nyanyi, tapi nyanyinya itu asal-asalan, tepuk tangannya buat mengacaukan semuanya. That's not the way we honor Tuhan. Tuhan hadir tengah-tengah kita, so kita perlu untuk bisa give yang terbaik pada Tuhan. Dan masih banyak lagi contoh lain, karena firman Tuhan bilang, whatever you do, di sekolah kita, di rumah, dimanapun kita berada, waktu kita melakukan firman Tuhan, kita taat sama firman Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan, that's the way kita honor Tuhan. So aku mau ajak teman-teman, sama-sama kita belajar untuk honor Tuhan teman-teman. Kenapa? Karena akan menjadi sesuatu yang baik waktu kita bisa honor Tuhan. Kita belajar untuk bisa menghargai pencipta kita yang berikan kita hidup dan berkat. So, the first thing is about honoring God. Dan kedua yang aku pengen share teman-teman adalah honor parents. Ini sering banget kita dengar. Kenapa ini terus diulang? Karena ini suatu hal yang penting yang perlu untuk kita lakukan bersama-sama. Ada satu firman Tuhan tentang Bapak Nuh atau Noah. Noah punya 3 anak, Sem, Ham, and Yafet. Di Genesis 9:20-27 itu diceritakan kalau one day Bapak Nuh ini lagi mabuk. Lalu dia nggak sengaja dia telanjang. Lalu ada satu anaknya itu, dia lihat bapaknya telanjang, diketawain dan ceritain ke orang-orang semuanya. Tapi kedua anak yang lainnya, dia tutup bapaknya, dia cover agar bapaknya nggak malu. Nah, anak yang kurang ajar ini, dia ketawain bapaknya, dia ceritain ke orang-orang, dia mengalami di mana hidupnya akan menjadi hamba atas saudara-saudara yang lain. Di mana dia mengalami sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena dia tidak honor orang tuanya. Firman Tuhan mengatakan di Exodus 20 verse 12. Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Honor, again, honor orang tua kita. Kalau kita mengalami hidup yang diberkati, mengalami hidup yang disertai Tuhan, kita mesti honor orang tua kita. So apa yang kita bisa buat? Listen to them. Waktu mereka ngomong sesuatu sama kita, don't roll our eyes kayak jangan kita disrespect. Itu namanya kita tidak menghargai. Atau mereka ngomong sesuatu sama kita, kita iya, tapi dalam hati kayak kita ngedumel, kita ngomongnya kasar. Padahal di lidah kita kelihatannya oke, iya.
that's also not honoring. Walaupun muka kita bilang iya, tapi dalam hati kita, kita marah, kita ngedumel. That's not the honoring thing. Jadi kita perlu punya suatu sikap di mana waktu kita dikasih tahu sama orang tua kita, listen, dengarkan, respon dengan baik, jangan di mulut dan di hati berbeda. Kita perlu menghormati orang tua kita dengan segenap hati kita dan juga segenap kelakuan kita, teman-teman. Alright, dan juga kalau misalkan orang tua kita punya kejelekan, jangan kita umbar-umbar atau kita publish ke teman-teman kita. Tahu gak sih orang tua gua gini. Itu namanya not honoring, teman-teman. Mungkin kelihatannya lucu, teman sama teman ngomongin tentang kejelekan orang tua mereka, terus ketawain sama-sama, but that's not honoring. Let me tell you, orang tua kita punya kekurangan, mereka bisa bikin salah, tapi waktu kita bisa jaga mereka, kekurangan mereka, that's the way we honor. Ingat cerita yang tadi, Sem, Ham, dan Yafet, anak-anaknya Nuh. Ada anak-anak yang menjaga keburukan orang tuanya, tapi ada juga yang ketawain keburukan orang tuanya dan diceritain ke banyak orang. Don't do that. Karena itu bukan honor parents kita. So, aku mau ajak teman-teman, let's honor our parents. Setiap hari pasti akan ada sesuatu yang dimana kita diperhadapkan dengan situasi dimana kayak susah untuk bisa respect sama orang tua kita. Tapi honor is about our decision. It's not about bagaimana kondisi orang tua kita, apakah mereka baik atau mereka buruk. Tapi honor adalah bentuk keputusan kita untuk kita menghargai mereka sebagai orang tua yang Tuhan taruh di muka bumi untuk kita semua. Let's honor our parents yang kelihatan depan mata kita. Kenapa? Karena kalau di depan mata kita nggak bisa kelihatan, akan sulit untuk kita bisa honor Tuhan yang tidak kelihatan. So let's honor our parents. Dan juga yang ketiga, honor your neighbor. Honor orang-orang di sekitar kita, teman-teman. Ada satu cerita di 2 Kings 2, 23-25. Ada seorang nabi namanya Nabi Elisa. Karena dia botak, dia nabi Allah, diurapi Tuhan. Ada anak-anak muda, mereka ejek itu orang, botak. Dan turns out, tahu-tahu mereka dicakar beruang. Kayak, wow, mereka dishonor hamba Tuhan, dan mereka ngalamin hal yang tidak baik. So, I'm not telling you kalian pasti akan dicakar beruang, tapi di sini kita bisa belajar adalah waktu kita honor Tuhan, waktu kita honor orang-orang sekitar kita, kita pun akan mengalami hal yang baik, teman-teman. 1 Peter 2, verse 17. Show proper respect to everyone, love the family of believers, fear God, honor the emperor. So, di sini yang aku pengen share teman-teman adalah show proper respect to everyone. Orang-orang sekitar kita. Even itu teman kita, adik kita, atau orang yang lebih tua dari kita. Apalagi orang-orang yang mengajar firman Tuhan. Orang-orang yang take care kehidupan kita. Kita mesti bisa honor mereka sama-sama, teman-teman. Nah, hal yang bisa kita lakukan apa? Misalkan contoh. Kalau salah, kita minta maaf ke siapapun. That's the way kita honor orang lain. Kita bisa bikin salah. Kalau kita salah, minta maaf sama mereka. Gak usah cari kambing hitam, gak usah cari-cari alasan. But that's the good attitude. Kalau kita mau honor orang lain adalah kalau kita salah, minta maaf dengan baik. Mau orang itu lebih rendah dari kita, sepantaran kita, lebih tinggi daripada kita. Kalau kita salah, minta maaf. Dan kalau misalkan kita ditegur, jangan despise orang. Atau jangan jadian nantangin. Atau kita jadi orang yang make fun of people around us. Kalau kita ditegur, kita punya respon yang baik. Oh gitu ya, aku perlu berubah ya. Aku perlu lebih behave ya. Aku perlu untuk bisa lebih disiplin ya. Aku perlu untuk bisa lebih tertib ya. Kita punya respon yang benar. Jangan kita malah maki-maki orang, kita
kata-katain orang, siapa dia, mau negur-negur gua, emang terus kita jelek-jelekin dia. No, that's not honoring, teman-teman. So honor your neighbor. Meskipun dia bukan Tuhan, meskipun dia bukan orang tua kita, tapi waktu kita bisa honor orang-orang sekitar kita, even teman kita, they will feel appreciated. Dan waktu mereka hidupnya di-appreciate, mereka melihat perbuatan kita yang baik dan nama Tuhan dipermuliakan. So there's a lot of things about honoring. Tapi aku mau ajak teman-teman buat kita bisa belajar honor orang-orang sekitar kita. Have a good attitude. Karena waktu kita punya honor yang baik, kita akan bisa appreciate apapun sekitar kita. Kita appreciate God, kita appreciate our parents, dan kita juga bisa appreciate neighbors around us. So aku berdoa teman-teman, dan kita bisa belajar honor sama-sama. Amin. Thank you for following until the end. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Dan aku mau undang kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Dan kita mau terima doa berkat dari Tuhan. Come on. Doa Tuhan, berkati teman-temanku dalam nama Tuhan Yesus. Biar sekolah mereka diberkati Tuhan. Berkat kepintaran mengalir. Biar setiap tangan yang diangkat diberkati. Sehingga apa yang kerja kata mereka berhasil dan jadi berkat buat banyak orang. Berdoa. Biar sejak muda mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Dan biar damai sejahtera Tuhan, sukacita, pertolongan, perlindungan, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai teman-temanku semua mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus jemput mereka kembali. Terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman percaya sama-sama katakan, Amen. Happy Sunday everybody. And see you guys again next week. Bye-bye.